Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sebelum Tuhan Datang. Sebagai orang Kristen, kita tentu percaya bahwa Tuhan akan datang kembali, bukan? Karena Alkitab mengatakan demikian. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Dikatakan Tuhan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika Ia meninggalkan kita dan terangkat ke surga. Kedatangan Tuhan yang kedua tak seorang pun tahu dan tidak ada yang diberitahu. Bahkan Alkitab sendiri berkata Tuhan Yesus sendiri tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa sebelum Ia datang, Ia akan mengirimkan penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Nah, itu merupakan bukti kesetiaan Tuhan terhadap janjinya, yaitu Dia akan senantiasa menyertai kita. Lalu Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Yohanes 14 ayat 18. Yang artinya, tidak akan meninggalkan kita sendirian di bumi ini. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar Bapa mengirimkan, memberikan penolong yang lain untuk menyertai kita. Karena kita bukan berasal dari dunia. Nah, penolong yang lain yang dimaksud adalah Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan dunia tidak mengenalnya, tetapi kita mengenal Dia. Itu betul, saudara. Sebab roh kebenaran itu memang telah dicurahkan di loteng Yerusalem kepada para murid Yesus pada waktu itu, di mana disertai tanda-tanda heran. Itu luar biasa dan sangat agung, saudara. Dan memang harus Tuhan lakukan demikian. Supaya apa? Supaya dunia, supaya semua orang bisa melihat bahwa janji Allah yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel benar-benar sudah digenapi. Sedangkan bagi kita Roh Kudus itu dimeteraikan ke dalam hati kita ketika kita percaya, di mana kita menerimanya, menerima Roh Kudus melalui iman. Begitu, saudara.
Jadi berbeda kalau kita bandingkan dengan murid-murid yang ada di loteng Yerusalem. Ini penting kita sadari dan hayati. Maksud saya bahwa di dalam diri kita itu ada Roh Kudus Allah. Ini bukan main-main. Inilah yang menjadikan kita bukan berasal dari dunia. Inilah yang akan membuat kita sanggup hidup sesuai cara-cara kerajaan surga. Yang membuat kita bisa hidup dengan menuruti kehendak Allah. Roh Kudus ini diberikan satu paket, saudara, dengan yang namanya Injil atau firman kebenaran. Efesus 1 ayat 13. Saudara bisa baca sendiri. Maka Roh Kudus disebut juga Roh kebenaran. Karena dialah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang artinya memberikan hikmat, pencerahan kepada kita agar kita bisa memahami firman itu dengan benar. Dengan demikian bisa hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki. Roh Kudus ini akan terus berkarya sampai janji Tuhan benar-benar kita alami. Janji Tuhan yang dimaksud adalah kita bisa diubah ke rancangan Allah semula yang akhirnya bisa diterima sebagai anak-anak Allah yang berkenan tentunya. 2 Korintus 1 ayat 22 menuliskan demikian. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dikatakan Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apa itu? Yaitu kehidupan kekal. Jadi Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Kita harus tahu akan hal itu. Pertanyaannya, kita mau tidak dipimpin? Itu masalahnya. Kebanyakan orang Kristen berkata mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi di sisi lain tidak mau belajar firman. Ini tidak bisa dan tidak mungkin, saudara. Kan sudah satu paket. Bagaimana Roh Kudus bisa menjelaskan maksud dan kehendak Tuhan? Padahal itu ada di dalam firman. Sementara orang tidak mau, bahkan tidak pernah membaca firman. Mendengar firman pun sekali seminggu. Itu pun belum tentu serius. Lah bagaimana bisa sampai dipimpin kepada seluruh kebenaran? Bagaimana mungkin orang seperti ini mengerti kehendak Tuhan? Apalagi melakukan, saudara. Atau sebaliknya, membaca firman sih membaca, tetapi tidak meminta hikmat melalui Roh Kudus. Akibatnya yang dipakai adalah hikmat manusia. Inilah yang banyak terjadi. Maka firman yang dipahami sesuai kebutuhan dicocok-cocokkan, dipas-paskan, hanya untuk memberikan kekuatan dan pengharapan yang sebenarnya semu, saudara. Akibatnya orang seperti ini juga tidak bisa mengerti kehendak Allah. Yang ia pahami, kehendak dan kepentingan manusia, kepentingan dirinya sendiri, saudara. Harus benar-benar disadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Saya akan pinjam istilah agen tunggal, saudara. Roh Kudus itu agen tunggal Allah yang ada di dalam diri setiap orang. Tidak ada pribadi atau sesuatu yang lain yang bisa
dan legal memberi pencerahan atas firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber resmi satu-satunya dari Tuhan. Memang hamba-hamba Tuhan juga bisa dipakai Tuhan. Tetapi kalau mereka menggunakan hikmat manusia, maka kebenaran yang disampaikan pasti juga tidak benar. Ya, saudara. Oleh sebab itu, saudara harus intim dalam membangun hubungan dengan Roh Kudus. Supaya saudara juga memiliki kepekaan dan kecerdasan roh dalam memahami kebenaran. Ini penting. Kenapa? Karena ketika Tuhan datang lagi, datang yang kedua kalinya nanti, yang Ia mau, kita orang percaya sudah hidup di dalam seluruh kebenaran dan sudah siap untuk diterima Bapa sebagai anak-anaknya. Itulah sebabnya sebelum Ia datang, Ia kirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi mari kita hargai keberadaannya dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.